Hai guys, di video kali ini gua akan menyampaikan dua buah berita yang lagi hangat banget diperbincangkan oleh K-popers. So, nggak usah berpanjang lebar lagi, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Berita pertama datang dari Suga BTS yang ternyata baru saja menjalani operasi bahu. Yap, Big Hit Entertainment selaku agensi dari Suga BTS baru saja merilis pernyataan terkait operasi Suga ini. Ini gue akan bacain pernyataannya berdasarkan translate dari portal berita official K-Vapes di Instagram. Halo, ini Big Hit Entertainment. Kami ingin memberikan informasi mengenai kesehatan anggota BTS Suga. Suga menjalani operasi untuk memperbaiki labrum pundaknya yang robek pada 3 November. Operasi tersebut untuk mengatasi masalah yang selalu menjadi masalah kesehatan dan kebugaran Suga berhasil diselesaikan dan dia saat ini sedang beristirahat dan memulihkan diri demi mengikuti nasihat dokternya di mana Suga harus menjalani periode pemulihan yang ketat dan tanpa hambatan. Seperti yang diketahui banyak penggemar, Suga sudah lama menderita masalah kesehatan terkait bahu. Masalah bahu Suga dimulai ketika dia terluka dalam kecelakaan yang terjadi pada tahun 2012 sebelum debutnya dan dia didiagnosis dengan dislokasi bahu pada tahun 2013. Nyeri bahu berlanjut sampai dia didiagnosis lebih lanjut pada tahun 2019 dengan robekan labral posterior pada bahu kirinya. Artinya tulang rawan di sekitar sendi bahu kirinya telah robek. Sejak itu ia terus menerima berbagai perawatan untuk mencegah cederanya. Suga telah lama menderita berbagai gejala termasuk ketidakmampuan untuk mengangkat lengannya tinggi-tinggi dan rasa sakit yang tiba-tiba. Dia menjalani rehabilitasi dan perawatan terus-menerus selama karirnya. Tetapi sayangnya gejalanya tidak membaik secara terukur. Gejala-gejala ini telah muncul dengan frekuensi yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, mempengaruhi Suga tidak hanya di atas panggung tetapi juga dalam kehidupan sehari-harinya. Suga juga merasa bahwa penting baginya untuk memulihkan kesehatannya guna mempersiapkan wajib militernya serta karir musik pasca dinasnya. Setelah diskusi ekstensif dengan perusahaan, keputusan dibuat untuk menjalani prosedur pembedahan. Setelah operasi, Suga tidak dapat berpartisipasi dalam sebagian besar aktivitas resmi sehingga dia dapat sepenuhnya fokus pada pemulihannya. Setelah dokter menentukan bahwa tempat operasi telah sembuh dengan cukup, Suga akan memulai terapi fisik sehingga pada akhirnya dia dapat kembali ke tahap sehat dan pulih sepenuhnya. Mungkin sulit bagi Suga untuk bertemu penggemar yang telah lama ditunggu-tunggu untuk beberapa waktu, termasuk untuk kegiatan promosi album BTS BE atau B yang akan datang. Kami meminta maaf kepada setiap penggemar yang telah menunggu dengan sabar untuk bertemu Suga lagi dan kami meminta pengertian Anda yang murah hati dan penuh kasih. Suga ingin para penggemar tahu bahwa dia sangat menyadari betapa prihatin dan khawatirnya para penggemar dan tahu betapa sedihnya perasaan para penggemar. Dia berkata, tolong pahami kali ini sebagai kesempatanku untuk bersiap bertemu denganmu lebih kuat dan sehat. Dan bahkan jika aku harus pergi sebentar, tolong tunggu aku kembali padamu. Big Hit akan selalu berusaha untuk memastikan kesehatan dan keselamatan semua artis kami. Terima kasih. Nah guys, itulah pernyataan resmi dari Big Hit Entertainment. Ternyata 3 November kemarin Suga baru aja menjalani operasi bahunya yang udah cedera dari tahun 2012 ternyata. Dari sebelum BTS debut. Jadi Suga ini selama ini ternyata nahan sakit bertahun-tahun. Mana narinya BTS susah gitu ya. Jadi respect lah gue sama Suga. Dan salah satu alasan dia melakukan operasi ini adalah supaya dia bisa wamilnya lancar gitu. Supaya dia bisa wamil dengan tenang gitu. Gak nahan rasa sakit lagi. Dan bikin gue makin respect Suga. Respect banget. Lo keren banget, gila. Biasanya setahu gua kalau orang sakit ada cedera justru dimanfaatkan saat wajib militer gitu supaya dapat keringatan saat wajib militer, supaya nggak berat wajib militer gitu. Jadi sakitnya malah dilihat-liatin gitu karena udah mau wajib militer. Bahkan kan kalau sakit bahkan bisa sampai nggak wajib militer karena sakit gitu. Tapi dia malah memutuskan untuk mengoperasi sakit bahunya supaya dia bisa wajib militer dengan baik. Ini benar-benar gua Suga respect, pokoknya respect Suga, respect banget. Gue gak bisa ngomong apa-apa lagi sih, keren banget sih ini. Dan buat para ARMY, mungkin banyak juga yang agak sedih karena akhirnya nanti berarti Suga gak bisa ikut promosi di albumnya terbaru BTS yang BE ini. Dan mungkin Suga gak akan, bukan mungkin, pasti Suga gak akan tampil di acara-acara akhir tahun gitu, di acara award atau acara-acara Gayo Daejun gitu. Jadi karena ini demi kebaikan Suga, kita terima aja. Gue juga sebenarnya pengen banget lihat mereka perform full gitu sampai akhir tahun nanti gitu. Tapi mau diapain, ini udah keputusan Suga. Dan sekali lagi gue respect banget sama Suga. Suga keren banget gue baca ini bener-bener yang kayak semangat untuk para ARMY, semangat untuk BTS. Semoga kedepannya karirnya tambah bagus lagi gitu. Semoga tahun depan 2021 bisa lebih pecah lagi sebelum mereka semua berangkat wamil. Amin.
Kita lanjut ke berita kedua. Berita kedua datang dari Blackpink yang dikritik netizen Cina karena menyentuh panda secara ilegal. Ini gue akan bacakan dulu beritanya berdasarkan portal berita Copamex di Instagram. Blackpink baru-baru ini menerima banyak kritikan dari netizen Cina karena telah menyentuh panda secara ilegal. Sebelumnya, YG Entertainment merilis cuplikan pratinjau untuk episode terbaru reality show Blackpink di mana para member mengunjungi Everland untuk bertemu dengan bayi panda. Namun, netizen justru mengkritik dan mengungkapkan kekecewanya pada para member yang menyentuh bayi panda tanpa sarung tangan dan masker serta menggunakan riasan dan parfum. Netizen menilai itu sebagai bentuk pelanggaran aturan karena orang non-profesional dilarang menyentuh panda. Alasannya karena panda merupakan hewan yang memiliki regulasi di negara asal dan orang biasa dapat membawa virus cenin yang pernah membuat banyak panda mati di tahun 2015. Terlebih para member Blackpink memelihara anjing yang memiliki resiko virus itu dapat menular ke bayi panda. Netizen Tiongkok juga menuntut permintaan maaf dari agensi, pemerintah Korea dan juga Everland terkait masalah ini. Penggemar pun juga menyerukan suara mereka pada agensi untuk tidak menayangkan episode tersebut dan juga menyatakan permintaan maaf secara resmi. Nah, jadi gitu guys. Jadi kemarin itu YG sempat mengupload teaser untuk episode terakhir dari reality show YouTube-nya Blackpink yang 24365 gitu. Dan di episode itu kayaknya mereka main ke taman bermain Everland gitu dan mereka di situ kayak main sama panda gitu loh. Abis keluar itu tiba-tiba keluar kritikan ini dan gue baru tahu ternyata panda itu nggak boleh sembarang di situ. Sumpah gue baru tahu ini. Dan mungkin member Blackpink juga nggak tahu gitu. Yang paling gue bingung adalah kan di situ ada petugas Everland-nya ya, kok dibolehin juga sama petugas Everland-nya gitu. Jadi yang bingung gitu. Personel Blackpink pasti karena nggak tahu makanya mereka pegang-pegang orang lucu, boleh pegang ya dipegang gitu, sama kayak megang anak anjing aja gitu. Gak tahu peraturan kalau ternyata menyentuh panda itu ilegal gitu. Nah, setelah kritik tersebut keluar, akhirnya YG Entertainment menanggapi kontroversi Blackpink yang berkontak langsung dengan panda. Ini gue bacain lagi beritanya berdasarkan portal berita Copamex di Instagram. YG Entertainment selaku agensi yang menaungi Blackpink pada hari ini 7 November memberikan pernyataan resminya terkait kontroversi member Blackpink yang diduga melakukan kontak fisik secara dekat dengan hewan panda. Sebelumnya, agensi merilis cuplikan teaser untuk episode terakhir reality show bertajuk 24365 with Blackpink di mana para member mengunjungi taman hiburan Everland dan datang untuk merawat panda. Namun netizen asal Tiongkok memprotes karena mereka berkontak langsung dengan panda yang sebenarnya tidak dibenarkan bagi orang non-profesional karena beresiko menularkan virus. Mereka beramai-ramai meminta agensi untuk tidak menayangkan episode tersebut dan mengungkapkan permintaan maaf. Dan ini adalah pernyataan resmi dari YG Entertainment-nya. Halo, telah diputuskan untuk menunda video episode terakhir 24365 with Blackpink yang rencananya akan diunggah pada Sabtu 7 November. Pengalaman Blackpink merawat panda di Everland dilakukan oleh manajemen karantina yang ketat dan aturan kebersihan dengan partisipasi dari dokter hewan dan peternak profesional. Secara khusus ketika Blackpink bertemu dengan bayi panda, semua member mengenakan sarung tangan kebersihan, masker dan pakaian pelindung. Dan kami ingin mengingatkan kalian bahwa tangan dan sepatu didesinfeksi di setiap pergantian adegan. Namun demikian, mengingat rekomendasi ahli konservasi panda dan praktik kerjasama internasional bahwa perilaku non-profesional yang kontak langsung secara dekat dengan bayi panda dapat menyebabkan kesalahpahaman di tingkat lain, maka pemutaran video terkait diputuskan untuk dihentikan. Kami berterima kasih kepada orang yang telah peduli dan kami meminta maaf dan kasih sayang yang tidak berubah untuk Blackpink dan panda yang berpartisipasi selama syuting. Nah guys, jadi YG Entertainment sudah memutuskan untuk tidak mengupload tayangan terakhir 24365 gitu. Mungkin akan diganti dengan video yang lain atau konten yang lain gitu. Dan yap, buat gue ini keputusan yang baik gitu. Dan buat para Blink, tolong jangan marah karena kasus ini gitu. Karena kritiknya ternyata ini cukup benar gitu. Karena ternyata ada regulasinya, bayi panda itu nggak boleh dipegang sama orang yang non-profesional gitu. Karena tahun 2015 tadi disebutin kalau banyak bayi panda yang mati karena virus cenin tadi gitu. Dan ternyata dibawa oleh orang-orang yang megang-megang ini tadi gitu. Jadi ya mau nggak mau gitu. Dan ini buat haters, lu nggak bisa marah juga karena ini udah, mereka itu syuting udah di bawah pengawasan orang-orang profesional, udah ada pihak Everland-nya, udah ada dokternya juga gitu. Jadi pemegangan bayi panda itu juga nggak diketahui member Blackpink, mereka cuma syuting disuruh pegang, nggak lucu gitu. Gua juga kalau misalnya pergi ke suatu tempat nih, sebelum tahu berita ini ya, kalau gua pergi ke suatu tempat ada panda dan ngeliat panda lucu pasti gua pegang. Karena gue nggak tahu gitu kalau ada aturan itu, dan kalau sekarang udah tahu ya nggak bakal gue pegang gitu, karena kan panda memang lucu bentuknya. Jadi sekali lagi jangan dibesar-besarkan lagi masalah ini gitu ya. Ini murni karena
ketidaktahuan gitu. Dan kalau orang tidak tahu ya nggak salah juga gitu, mau diapain. Dan yang penting kan nggak dilanjutin dan nggak diupload penayangan YouTube-nya gitu. Dan sekali lagi gue mengingatkan buat para Wajistan dan Blink, jangan menghubung-hubungkan kasus panda ini, virus soal panda ini dengan corona yang lagi pandemi seluruh dunia gitu. Ini bukan bercandaan. Jangan lu ngomong Cina sosokan, padahal aslinya kan mereka juga penyebar virus. Itu bukan bercandaan guys. Lu ngomong gitu nggak kelihatan jadi pinter gitu. Lu ngebelain Blackpink malah bikin Blink nambah malu-maluin, bikin Blackpink nambah malu-maluin kalau lu ngomong gitu. Jadi jangan membawa-bawa virus yang jadi pandemi seluruh dunia ini untuk jadi bahan pembelaan terhadap Blackpink gitu. Be smart, oke? Jangan malu-maluin bias lu sendiri, jangan malu-maluin fandom lu sendiri, oke? Itu aja video gua kali ini. Nah guys, segitu aja video gua kali ini. Kalau suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers lu. Kalau mau kenal gua lu bisa follow gua di Instagram, dan kalau belum subscribe channel gua silahkan di subscribe. Sekian dari gua, bye.